Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua LPNU Kabupaten Kebumen dan yang berbahagia teman-teman pengurus LDNU PCNU Kabupaten Kebumen. Marilah kita pertama-tama terlebih dahulu sebelum kita mulai, kita berdoa dengan membaca umul kitab. Semoga kegiatan ini bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Langsung saja untuk mempersingkat waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Khalid Fikri selaku Ketua LDNU. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, Bapak Ibu keluarga besar LDNU Kabupaten Kebumen. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa berwajah diwujud via Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal silaturahim, amal ibadah, dan juga membuktikan bahwa kita berkhidmat kepada NU. Karena dalam benak saya, jangan merasa sudah berkhidmat kepada NU kalau kita belum berbuat sesuatu yang bisa kita sumbangsikan ataupun kita berikan kepada ulama, kecuali para dosen-dosen seperti Gus Siva dan Pak Kiai Muston ya, karena setiap hari mengajar di IAINU. Ya, jadi alhamdulillah, kemudian salawat serta salam tidak lupa saya tujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang mudah-mudahan akan mendapatkan syafaatnya tidak hanya di akhirat tapi juga di dunia ini bersama. Amin. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, Pak Kiai Punyai atas doanya hingga Allah memberikan akselerasi kepada saya dalam hal kesehatan, dan sebagai wujud nikmat yang diberikan kepada Allah kepada saya, salah satunya adalah bahwa betapa nikmatnya sehat itu setelah kita menerima sakit. Orang tidak akan merasakan nikmatnya sehat kalau tidak diberikan sedikit ujian. Di luar biasa syukur yang harus kita lakukan, apalagi panjenengan yang masih mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari musibah corona, Allahumma amin. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, bahwa kemarin kita dijabri oleh full timer ataupun sekretariatan di kantor PC bahwa untuk akhir tahun tiap Banom itu membuat laporan progres dari program kerjanya. Sudah saya share beberapa Banom yang sudah melaporkan dengan segala modelnya. Nanti untuk format atau bagaimana terserah mungkin Pak Yai Amir dan yang lainnya, dan yang silakan memberikan masukan kepada Pak Amir, terutama kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin sudah ada yang buka ya, jadi kenapa saya pakai dua, satu pakai laptop, satu saya pakai HP, karena saya harus membuka webnya, program kerjanya. Mungkin nanti Pak Amir bisa di program kerja itu dari 12 ya, program kerja yang sudah kita rencanakan. Ini saya share screen sebentar. Di 12 program sedikit saya bacakan ya. Satu, nunggu beduk, tapi koordinatornya Pak Pujiman sudah terlaksana. Mungkin nanti Pak Pujiman foto-foto yang kalau masih ada, kalau enggak ya nanti saya kirim lagi. Sudah terlaksana. Ini programnya. Pendidikan kader daya swajah, penanggung jawabnya Ibu Syifa belum bisa kita laksanakan. Mungkin di tahun 2001 kalau kita memiliki bupati sendiri. Jadi monggo niki Pak programnya. Nah, sudah bisa dilihat ya. Bisa dilihat ya, di monitor semua. Ya. Nah, yang itu sudah jalan nih. Kemudian
eh, ngaji aswaja, ini ngaji aswaja radio ini sudah berjalan. Jadi poin 1, poin 3 sudah berjalan. Itu di radio Yapika, penanggung-jawabnya Pak Yai Mufid. Nah, kemudian selanjutnya penguatan pendidikan karakter kader dasar LKD ya. Ini juga sudah berjalan, Pak Amir kemarin melalui programnya di SMK Karanganyar atau dari SMK 1 sama SMK Rembun. Ya, intinya sudah berjalan. Nanti monggo menyesuaikan masing-masing koordinator untuk memberikan tanggal dan bukti fisiknya kita lampirkan. Selanjutnya adalah buku saku aswaja. Ini Pak Kiai Solehin. Ini mana Pak Kiai Solehin belum muncul. Tapi insya Allah nanti akan jalan karena formatnya sebenarnya sudah banyak menawarkan seperti Gus Adib juga menawarkan banyak sekali untuk ini dan juga penerbitan buku khutbah. Poin 6 sudah berjalan. Kemarin Pak Kiai Budiman untuk himbauan memilih di dalam pilkada untuk apa kewajiban memilih seorang muslim. Ini nanti Pak Budiman yang akan itu. Kemudian poin 7 pelatihan penulisan konten dakwah lewat medsos bagi mustolih nanti mungkin kita simpan untuk tonton berikutnya seperti Bu Siva masih kita simpan. Kemudian seminar workshop Semiloka Pak Anwar. Ini juga masih kita simpan. Kalau yang poin 9 jamaah rukyah saja sudah terlaksana sekali. Itu di Aula Kemenang, saya sendiri yang menghadiri Pak Amir dan Pak Mustolih, Pak Anwar. Tadi bulan Januari dulu nggak salah. Kemudian ini penanggung jawabnya Pak Sarwono. Ya, kemudian poin 10 pembuatan video tutorial tahlil penyelenggaraan dan pemulasaran jenazah. Ini saya sendiri nanti. Ini juga masih kita simpan karena pembutuhan persiapan dan budget yang memang besar. Kemudian halakoh kebangsaan. Nah ini Pak Adi Hidayat, Pak Hidayat Haji Pambudi. Mohon maaf ini belum pernah komen ataupun bersua dengan kita, tapi insya Allah suatu ketika nanti akan eksis beliau. Tapi sering melihat kemudian nada dan dakwah ini Bu Mainah. Ini konsepnya nanti berkolaborasi dengan Tadrif Abdul Rahman. Itu jadi monggo dari kegiatan yang program kerja itu kami berharap yang sudah melaksanakan itu menyetorkan satu contoh seperti menunggu beduk mulai dari surat permohonan kerjasama dengan RAP, undangan kepada narasumber, kemudian foto-foto, kemudian RAB-nya ya, dan biaya. Kalau biaya ditulis saja kemarin itu mandiri. Itu mungkin Bu Mainah yang tahu habisnya berapa. Itu mandiri gitu aja. Atau sponsorship dari LDNU. Sponsor utamanya kan Bu Siva. Itu sebagai pengantar berarti ada 5 poin yang sudah berjalan dari 12 program kerja kita. Yang pertama poin 1, poin 3, poin 4, poin 6, poin 9. Ya artinya memang kita tidak harus semuanya berjalan di tahun ini. Masih ada yang harus kita simpan untuk gebiar. Sebagai gebiar nanti di program akhir organisasi kita. Dan program kerja itu bisa jadi tidak pasti, boleh berubah mengikuti perkembangan zaman. Nah, monggo berinovasi Pak Mustoleh, Bu Siva dan yang lainnya berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Ternyata itu hanya tema besar saja yang sudah diterima oleh PC program kerjanya. Untuk nanti sub kegiatannya monggo berinovasi. Itu saja sebagai mengantar. Yang lainnya kami untuk bisa melengkapi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Khalid. Langsung saja, monggo dari siapa yang akan melanjutkan perbincangan pada malam hari ini. Disilakan Pak Budiman, apa Pak Mustoleh, apa Bu Siva, disilakan. Ya, saya dulu mungkin. Monggo Pak Mustoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ahli dulu, nanti saya Tadi sudah disampaikan oleh
Pak Kiai Khalid masalah beberapa program yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana. Mungkin nanti untuk yang untuk proses pelaporan ke NU, ke CNU itu mungkin yang sudah terlaksana itu ditaruh di atas Pak Amir urutannya. Oh gitu. Supaya lebih sistematis dan mudah membacanya dan tidak kelihatan bolong-bolong. Ya. Yang sudah terlaksana itu ditaruh di nomor-nomor atas, yang belum itu nanti di bawahnya. Ya. Itu untuk mekanisme penulisan. Kemudian untuk ada beberapa program yang kita laksanakan, tapi saya lihat tidak ada di program seperti waktu kita ngundang PBNU itu dari LDNU Pak Khalid yang siapa itu? Oh, yang ibu-ibu itu. Ya, itu kan tidak tertulis di program, tapi kita laksanakan. Ya. Nah, itu kan menurut saya juga penting untuk dimasukkan di program, namanya program insidental apa-apalah. Supaya semakin banyak tahun ini kita melaksanakan program. Kemudian yang belum itu misalnya Bu Siva melakukan siaran apa atas nama LDNU mungkin di radio itu juga belum tertulis mungkin itu sementara yang ingin saya usulkan, jadi terutama untuk sistematika pelaporan ya supaya lebih enak buatnya dan tidak kelihatan bolong-bolong gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Pujiman apa Bu Syifa? Monggo. Ya, Pak, izin masuk. Silakan. Untuk ya sebelumnya mohon maaf karena tahun ini memang agak di luar. Kemute Bu, kemute. Itu kemute. Ya, monggo. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tahun ini mungkin agak di luar rencana karena ada pandemi. Jadi kami karena di kampus, jadi memang adaptasinya agak lama gitu untuk jadi kurang bisa seimbang dengan PC LDNU begitu ya, dengan LDNU dengan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan pada awal tahun begitu. Tapi kalau boleh bertanya kan itu tidak harus, semua program itu kan pada awalnya memang tidak harus diselesaikan pada tahun ini ya Pak, kalau tidak salah. Jadi memang ada beberapa program yang kalau tidak salah pada awal kita rapat dulu memang tidak di tahun ini, ada yang di tahun 2021, ada yang di tahun 2022 kayak gitu loh Pak. Jadi memang saya kira mungkin insya Allah sih di tahun depan ya, saya kira mungkin nanti saya bisa konsultasi sama Pak Khalid, Pak Pujiman mungkin karena bisa mengganti program tidak harus dalam bentuk yang seperti itu, tapi masih dalam ranah LDNU begitu ya, mungkin nanti kita bisa ganti itu kan tidak apa-apa nggih Pak Khalid nggih, Pak Pujiman nggih, tidak apa-apa kalau misalnya kita bisa cari kegiatan yang sekiranya masih dalam ranah LDNU begitu dan bisa beriringan dengan masa pandemi gitu, karena saat ini kan mungkin juga banyak peraturan-peraturan dan keterbatasan yang memang agak apa ya Pak ya, kalau buat kita ya lebih baik ikut peraturan dari pemerintah gitu untuk menjaga dan sebagainya begitu. Jadi saya kira mungkin insya Allah tahun depan lah Pak, nanti saya coba untuk mungkin berkonsultasi dengan Pak Khalid dan Pak Pujiman sekiranya ada program seperti apa begitu bisa untuk menggantikan program tahun ini yang memang belum bisa terlaksana. Saya kira seperti itu sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini running beberapa menit lagi tertutup dengan sendirinya. Monggo dimanfaatkan saja. Nanti kalau tertutup nggak usah ditutup, salam ditutup oleh Zoom saja. Monggo yang mau nggih. Oke. Pak Pujiman monggo. Nggih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja semua yang saya hormati. Seperti tadi yang disampaikan Pak Yai Amir dan juga Pak Ketua Pak Haji Khalid, apa yang sudah kita laksanakan apapun bentuknya ketika mengatasnamakan LDNU ya kita laporkan seperti
seperti itu nggih, termasuk yang disampaikan Bu Syifa tadi, sangat mungkin program bisa berubah karena alasan atau karena memang kayak pandemi itu kan memang tidak kita rencanakan. Jadi itu memang problem kita semua dan seterusnya. Termasuk yang kemarin yang disampaikan Pak Yaimir tadi untuk yang ketika LDNU menghadirkan Ketua Muslimat PB, itu juga satu program yang luar biasa, termasuk pelatihan gedung, ratih dan seterusnya. Iya, itu nanti semua kita laporkan lah seperti itu. Nanti dari data yang ada di kita, insya Allah nanti akan saya kirim ke Pak Yaimir. Coba nanti termasuk yang khutbah anjuran untuk mengikuti pemilihan, tidak golput lah seperti itu, khutbah yang kemarin. Jadi mungkin maaf ya Pak. Ya mungkin garis besarnya itu Pak Yai. Mungkin gini Pak Pujiman, untuk semuanya juga Bapak Ibu, nanti tak buatkan akun khusus untuk LDNU. Jadi Bapak Ibu yang punya file, punya data, silakan nanti di-upload di akun LDNU. Nanti tak buatkan akun untuk drive-nya. Jadi untuk menyimpan segala sesuatunya, foto, video dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan kegiatan yang memang sudah berjalan. Ngeten niku nggih Pak. Jadi kalau di WA kan WA kan bokep kayak gitu loh. Jadi nanti di akun drive saja. Ngeten niku nggih atau di OneDrive nanti Pak. Monggo Pak Pujiman dilanjut. Ya garis besarnya itu Pak Yai. Jadi kekurangannya nanti bisa kita lanjut di WA dan di akun itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung saja monggo Pak sinten mawon sing ajeng nanggapi dari termasuk kegiatan malam ini kan direkam Pak Amir, bisa dimasukkan ke laporan. Nah, ini tak rekam ini. Ya. Tapi budate ora rekam maneh. Monggo rapat kita melalui Zoom juga kita laporkan bahwa kita rapat melalui Zoom beberapa kali. Itu juga kita laporan. Nek bukti screenshot ada, tapi bukti video. Saya pasrahkan sistematikanya lah kepada Pak Mustoli dan Pak ini. Pak Amir. Aku provokator saja lah. Ya udah Pak Anwar, kayaknya masuk Pak Amir. Oh nggih Pak Anwar, silakan Pak Anwar untuk berpendapat. Silakan Pak Anwar. Ini jenderalnya sudah jadi Menteri Agama, monggo. Pak Anwaruddin, monggo penampakannya. Nah, disilakan. Mana belum kelihatan. Malah pergi. Belum kelihatan. Sudah masuk tadi, tapi ini malah live keluar. Sinyal. Monggo Pak Khalid untuk bisa ditanggapi atau mungkin ditambahi atau seperti apa, monggo. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya dengan adanya situasi pandemi seperti ini, kita bisa 180 derajat, program-program kita itu berubah. Artinya berubah secara berinovasi lah, bahwa dengan yang menghadirkan banyak orang mungkin bisa kita simpan di tahun 2022, di 2023 di akhir organisasi kita. Nah, kemudian tadi saya sepakat dengan Pak Pujiman, kalau memang ada kaitannya dengan hubungannya dengan LDNU, contoh seperti Bu Syifa ya, walaupun di kampus, tetapi nanti memang ada kaitannya dengan bahwa kita kan dalam LDNU prinsip pertama adalah penguatan aswaja. Jadi monggo dimasukkan sebagai laporan. Jadi memotret mahasiswa dalam kegiatan itu, dalam kegiatan include-kan dalam kegiatan LDNU itu, kalau menurut saya sepakat dengan Pak Budiman. Yang terpenting adalah bahwa kita melakukan program kita di beberapa sub-sub kegiatan yang bisa kita masukkan. Pakai Mustolis juga sama, nanti di Sanawiyah atau di mana gitu bisa. Jadi kita juga punya sayap sebenarnya mulai bisa kita masukkan di dalam Zoom, yaitu di Ruqyah Aswaja CRA-nya, tapi mungkin ke depan saja. Nanti kalau sudah kita tertata, manajemen kita bagus, melihat kita rapi, ya mereka ikut masuk dalam Zoom kita. Tinggal 4 menit ya Pak, 3 menit ya Pak Amir ya. Iya. Jadi itu mungkin ada yang lain menanggapi. Termasuk pembinaan terhadap muslimat dan ansor kan bisa dimasukkan juga nggih Pak Ajeng nggih? Oh saged niku. Ya otomatis. Okay. Jadi semua yang ada di level dari mulai MWC ke bawah, karena tugas kita adalah penguatan aswaja dalam bentuk ataupun metode apapun, nanti bisa kita laporkan panjenengan dancer di ranting, Pak Mustoli dengan ibnunya, Bu Syifa dengan mahasiswanya, masuk semua. Yang pokoknya yang ada kaitannya dengan aswaja
An-Nahdiyah kayak gitu. Iya. Dan Berarti saya kan berharap termasuk yang pembekalan pelatihan banser di Alien kan masuk juga itu. Pak Bujiman yang upload ke Pak Amir. Oh ya siap, Masuk, siap. masuk. Oke, nanti Ya, masuk, pelaksanaannya tempat waktu Pak nanti disampaikan Iya. di situ. Ya. Bisa Pak Bujiman masukkan. Oke, hampir lupa saya. Ya, Sulaiman dan untuk tinggal 2 menit. Itu saja. Monggo nanti semua Pak Amir yang membuatkan akun untuk membuat kita mengirim laporan-laporan itu, nanti saya juga scan semua ini foto-foto yang masuk. Iya. Dan saya berharap nanti di tahun yang masih ada pandemi ini kita melakukan istighosah via virtual seperti yang ada di PW dan PB. Saya berharap nanti yang bisa mengkoordinir ini Pak Yomistoli dan Pak Pujiman. Nanti agak skalanya agak Kebumen saja dulu lah. Ya mudah-mudahan ini akan membantu Kebumen terbebas dari COVID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang Warahmatullahi wabarakatuh. saya hormati, ada sedikit waktu lagi sekedar untuk menyampaikan pada Bapak Ibu. Nanti akunnya Bapak Ibu tak kasih akun sekaligus passwordnya, tapi jangan dirubah nanti segala sesuatunya untuk akun dan passwordnya, biar Bapak Ibu bebas untuk masuk, nyimpen di mana bebas. Nanti nyimpen foldernya di folder LDNU. Nah nanti di LDNU nanti ada foto, disimpan di foto. Misalnya video disimpan di video. Misalnya file disimpan di file. Biar nanti pada saat membukanya mudah sesuai dengan ruangnya. Ngoten niku. Ini sekedar informasi. Jadi akunnya semuanya Bapak Ibu bisa masuk kapan saja karena passwordnya saya kasih tahu nanti. Mungkin itu saja Pak. Ini waktunya sudah 1 menit lagi. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo disimpulkan piyambak-piyambak, nanti ketika ada kekurangan disambung lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semuanya, sehat. Amin. 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 Sehat ya, cepat. Amin. Suaranya Habis sendiri.